mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat.
Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Diskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja. Usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban.
Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harli Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harli menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harli mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harli, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harli menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi.
Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harli Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harli menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harli mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harli, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harli menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban.
Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan.
Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Sregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja. Usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK
dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja. Usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Diskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor.
Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat.
Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi.
Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi.
Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harli Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harli menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harli mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harli, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harli menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban.
Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di Rumah Sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Sregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan.
Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Sregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja. Usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu
dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja. Usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor.
Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat.
Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban.
Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harli Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harli menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harli mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harli, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harli menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi.
Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di Rumah Sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harli Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harli menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harli mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harli, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harli menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban.
Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Sregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja. Usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan.
Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Sregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu
dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Diskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor.
Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat.
Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi.
Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Diskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi.
Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harli Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harli menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harli mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harli, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harli menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban.
Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Sregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan.
Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Sregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu
dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor.
Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat.
Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban.
Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Diskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harli Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harli menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harli mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harli, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harli menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi.
Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harli Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harli menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harli mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harli, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harli menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban.
Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan.
Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Sregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu
dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor.
Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat.
Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi.
Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Diskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja. Usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi.
Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harli Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harli menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harli mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harli, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harli menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban.
Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di Rumah Sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan.
Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Sregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu
dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor.
Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat.
Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban.
Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Diskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harli Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harli menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harli mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harli, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harli menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi.
Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harli Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harli menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harli mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harli, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harli menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban.
Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan.
Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Sregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu
dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor.
Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat.
Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban.
Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Diskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harli Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harli menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harli mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harli, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harli menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi.
Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harli Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harli menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harli mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harli, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harli menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban.
Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Sregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja. Usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan.
Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu
dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di Rumah Sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor.
Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat.
Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja. Usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi.
Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di Rumah Sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja. Usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi.
Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harli Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harli menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harli mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harli, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harli menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban.
Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Sregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan.
Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK
dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di Rumah Sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor.
Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat.
Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi.
Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di Rumah Sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi.
Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harli Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harli menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harli mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harli, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harli menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban.
Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Sregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja. Usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan.
Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami.
Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu
dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Harley menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di Rumah Sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar menjelaskan, kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor.
Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat. Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit dari jarak sekitar 1 km dari rumahnya, terlihat dua orang mengawasi pergerakan mobil yang mengantar ke rumah sakit. Meski demikian, tidak diketahui maksud dan tujuan dua orang tersebut memantau pergerakan korban. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban menderita luka berat di pergelangan tangan kanan. Diagnosa medis, urat kelingking kanan korban putus dan tidak bisa lagi digerakkan. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Minggu 25 Mei 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa penyerangan kepada pegawai Kejagung tersebut. Meski demikian, Bambang belum dapat menjelaskan kronologi kejadian karena korban masih dalam perawatan. Karena luka bacokan itu, korban menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, kondisi korban masih trauma atas peristiwa yang dialami. Sementara itu, Harley Siregar juga membuka peluang pengamanan jaksa di luar jam kerja usai jaksa di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat dibacok orang tak dikenal. Harley menyebut dua kasus pembacokan tersebut membuktikan ancaman yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara juga harus hadir memberikan perlindungan saat jaksa bertugas. Seorang pegawai di Kejaksaan Agung berinisial DSK dibacok oleh orang tak dikenal di Depok, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025. Korban diserang pelaku saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan kejadian ini bermula ketika DSK pulang dari dinas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejagung pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena hujan, korban pun sempat berteduh dan memutuskan untuk memesan dan meminum secangkir kopi. Setelah hujan reda, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang mengendarai sepeda motor berlawanan. Salah satu pelaku kemudian mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah pergelangan tangan korban. Sebelum membacok, pelaku sempat berteriak sikat.
Setelah membacok dengan tangan korban, kemudian pelaku kembali berteriak mengumpat kepada korban. Setelah itu, para pelaku pun melarikan diri dan tidak diketahui ke arah mana. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian tersebut, DSK mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan. Kasus tindak pidana ini juga telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari, Polres Depok, dan Polda Metro Jaya. Harley mengatakan DSK yang jadi korban pembacokan di Depok telah menjalani operasi dan kondisinya terpantau stabil pada Selasa 27 Mei. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah menjenguk korban di rumah sakit setelah korban dioperasi. Dari foto yang dibagikan Harley, tampak Jaksa Agung sempat berbincang hingga tertawa dengan korban. Terlihat juga tangan kanan DSK yang terluka sehingga diperban. Ali menyebut tangan kanan korban pun sudah dioperasi. Pegawai Kejagung yang dibacok orang tak dikenal ternyata juga diawasi sosok misterius saat ia dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bertugas di pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar menjelaskan saat korban dibawa ke rumah sakit